Sekali lagi saya beritahu saudara ya, dalam pergumulanmu, apakah engkau sudah berumur, engkau sudah dewasa, atau engkau orang muda, doa syafaatmu dan pergumulanmu akan membawa engkau sampai titik tertinggi dalam doamu dengan Tuhan. Tapi jangan paksa Allah nuruti kemauanmu. Bawa ke titik yang paling tinggi dan katakan, Tuhan, segalanya terserah engkau. Kalau engkau tidak tolong, aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau tolong, luar biasa. Kalau Anda menghadapi ancaman apapun dalam siapapun, dari siapapun, Anda datang ke Tuhan berkata, Tuhan, aku terancam ini. Ini orang ABC mencoba akan mencelakakan aku. Bawa di depan Tuhan. Dan saya beritahu Anda harus punya sikap seperti Daud, karena itu yang Allah suka. Engkau berkata, Tuhan, aku bawa ke hadapanmu. Kalau engkau tidak tolong, mati orang ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau mau tolong, aku pasti selamat. Kalau engkau sudah berani lepas begitu, itu namanya Anda bersandar kepada Tuhan, saudara. Dan jangan main paksa, nggak ada gunanya. Sikap hati ini harus dimiliki. Pak, kalau gitu kan ini orang nggak beriman. Salah. Justru itu orang beriman. Beriman tidak berarti Anda mengontrol Tuhan. Beriman berarti Anda bersandar total kepada Allah. Keputusannya seringkali berbeda dengan keinginan kita. Tapi itu membuktikan dia punya alternatif yang lebih baik bagi hidup kita, saudara. Saya harap dengan dua contoh ini akan memberikan satu clue, satu kesimpulan yang baik. Bagaimana sikap kita waktu kita datang kepada Tuhan. Contoh ketiga, lihat akan Yunus pasal yang ketiga. Kitab Nabi Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal 3. Sebelum Mika itu. Yunus pasal yang ketiga. Saya ceritakan dulu ya. Allah berkata, Yunus, kau ke Niniwe. Dia nggak mau. Dia ke Tarsus. Nah banyak orang bingung, Pak kenapa dia nggak mau sih? Saya mau ceritakan backgroundnya begini. Yunus ini rupanya sudah pernah mendengar nubuatan di antaranya oleh Nabi Yesaya. Bahwa kelak kalau Israel tidak bertobat, Tuhan akan menghukum dia lewat bangsa Asyur. Nah bangsa Asyur ini pusatnya di Niniwe. Apa yang membuat Niniwe ini menjadi terkenal? Karena kejahatan daripada orang-orangnya dan cara perangnya sadis. Bangsa ini kalau perang, kalau bangsa lain perang ya, dia menang, dia akan membawa tawanan sebagai budak. Bangsa ini nggak suka tawanan. Apa yang mereka buat? Semua tentara yang menyerah dipancung kepalanya. Lalu kemudian ditancapin di tombak, dibuat berjajar. Untuk sebagai parade jalan masuk ke kota. Bayangin. Sadisnya luar biasa. Ini tentara Asyur kalau perang, kejamnya luar biasa. Nah, Yunus bagaimanapun orang Yahudi, orang Israel. Dia sadar kalau bangsa ini masih ada. Ancaman kehancuran buat Israel tetap ada. Waktu dia dengar, kalau nggak bertobat ditunggang balikkan, dia berkata, beneran daripada gua yang setengah mati, biar Tuhan hukum mereka. Kalau aku ngomong bertobat, nanti bertobat, nggak jadi binasa, repot. Dia lari, saudara. Tapi kita nggak pernah bisa menang lawan Tuhan. Ada badai di kapal, dia dilemparkan ke laut, dimakan ikan. Nah, ikan makan barang yang salah rupanya. Orang kalau hatinya keras, dagingnya alot. Tengkuknya keras, kepalanya keras. Keras kepala, tegar tengkuk, hatinya keras, dagingnya alot, saudara. Itu dimakan hanya kenyal-kenyal kayak karet, mental terus, dia telan akhirnya. Dicoba dicerna kagak bisa, akhirnya dia bertobat. Gelagapan di perut ikan, saya nggak pernah bisa bayangin rasanya di perut ikan, amisnya kayak apa. Anda pakai parfum kayak apapun tidak ada nolong sama sekali. Tapi ini ikan menderita betul 3 hari, terima makanan yang keliru. Dan saya belajar ya, orang yang hatinya keras, dagingnya alot, tegar tengkuk dan keras kepala, ini orang susah dicerna, saudara. Ikan pun sambat sama orang kayak begini, ngerti saudara? Lalu kemudian dia bertobat, dia bilang, Tuhan ampuni aku, ini sudah bukan tempat yang nyaman sekali. Dan ingat, dia bukan Pinocchio. Anda tahu Pinocchio dimakan ikan juga, tapi Pinocchio bisa ada meja, nyalakan lilin di situ kan, itu Pinocchio. Tapi Yunus bukan Pinocchio, saudara.
Saya harap Anda masih ingat cerita waktu anak-anak dulu ya. Yunus bukan Pinocchio. Dia akhirnya bertobat. Nah bertobat Allah membuat ikannya masuk angin, muntah ikannya. Keluarlah makanan yang keliru tadi. Hati yang keras, daging yang alot, tegar, teguk, dan keras kepala, keluar. Setelah dia keluar, dia mandi sebentar, mungkin perlu waktu 3 bulan untuk dia mandi membersihkan badannya. Dia berkata, aku ke Niniwe. Dan dia jalan ke Niniwe. Dan ini ceritanya, apa yang kemudian terjadi pada kota Niniwe. Ayat yang pertama. Pak, itu mana ayatnya Pak? Begini, enggak ada, itu karangan saya saudara. Saya modifikasi supaya Anda gampang ngerti. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bagaimana? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu apa? Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi apa? Melakukannya. Wah, ini ajaib. Ini ilmunya kayak Nabi Soleman. Pengumumannya bisa berlaku untuk binatang. Kalau ngomongin sapi, gitu kan saudara. Bayangin sapi pun kena pengumuman saudara. Sapi, kambing, domba pakai pakaian kabung. Jadi zaman ini itu keren-keren. Sapinya pakai pakaian semua. Gara-gara bertobat, suruh berseru ke Tuhan. Anda gimana cara ngajari sapi berseru, saya nggak tahu lah. Tapi ini terjadi pada zaman itu, saudara. Semua sampai binatang suruh puasa. Ya, menurut saya betul sih. Kalau sapi, kambing, kuda, domba nggak dikasih makan, pitik nggak dikasih makan, wah rame itu saudara. Itu dianggap berseru mungkin. Wah petak-petak ngok, petak-petak ngok. Semua Tuhan. Anda tahu tuh syafaat yang luar biasa. Anda kalau puasa pun burung di sangkar itu Anda beri makan toh. Kucingmu tetap makan toh. Sekali-kali puasa total, kucing, anjing gak makan semua. Kayak apa saudara? Sudah luar biasa, habis-habisan. Yang saya kagum ini, pengumuman berlaku juga untuk binatang. Binatang, oh gitu jawabannya. Sudah kayak begitu, luar biasa. Tetap mereka sadar, itu pun ada batas tertingginya. Dan puji Tuhan, Allah mendengar doa mereka. Selamat kota itu, bangsanya selamat, Yunusnya kesel, mangkel sama Tuhan. Ah iya, sudah tak duga ini. Aku udah ngomongin mesti bertobat, makanya aku kabur. Tuh bertobat toh loh, Nabi lihat umat bertobat malah mangkel. Rasa nasionalismenya lebih besar daripada imannya, saudaraku. Bayangin. Nabi kok pengen melihat bangsa dihancurkan, tapi ini kenyataan. Tapi tetap saya berkata, dalam pergumulan yang seperti apapun, ada batas maksimal, border perbatasan syafaat kita. Sebab di atas itu adalah kedaulatan Tuhan yang Anda tidak bisa kotak-atik. Nah, sikap hatimu mesti benar. Jangan main paksa dengan Tuhan. Jangan jadi Kristen gaya teroris. Tuhan, tidak diberi murtad. Murtad. Ya murtadan, saudara. Anda tidak akan pernah bisa menekan Tuhan dengan apapun.
Yang bisa menggerakkan Tuhan itu belas kasihannya. Kalau melihat sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Ngertinya? Contoh keempat. Lihat perjanjian baru. Lihat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 mulai. Nah, saya mau bacakan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini Paulus, saudara ya, rasul hebat ini. Dia ngalami begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yang saya itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku sedang senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku apa? Kuat. Ini orang yang ngajari peperangan rohani. Setan ikat, tengking, usir, kalahkan, perangi. Luar biasa Pak. Sekali kena duri dalam daging. Menurut saya sudah dicoba semua, tengking puasa ini itu gak mempan, teriak, tolong! Didiemin sama Tuhan, teriak sampai 3 kali. 3 kali itu batas maksimal dari permohonannya. Dan dia tahu selebihnya Tuhan yang memutuskan. Anda ngerti Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika Allah berkata tidak dengan permintaan kita, dalam hal Paulus, Allah memberi pengertian. Paulus, ini ada gunanya buat hidupmu. Saudara ngerti, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sepertinya, tanda petik saudara ya, dibiarkan Tuhan belum terselesaikan. Kalau Anda ngerti, Anda sudah minta ke Tuhan, Anda sudah berdoa, Anda sudah puasa, Anda sudah semuanya. Dan ternyata sepertinya Allah diam. Saya berkata, di balik itu, yakinlah ada gunanya buat hidupmu. Edwin Louis Cole mengatakan begini. Ed Cole berkata gini, bagus sekali. Dia orangnya puitis sekali. Istrinya baru meninggal tahun lalu. Kalau Anda baca puisinya untuk istrinya, waduh, Anda terharu saudara, Anda terharu. Para suami Anda perlu dengerin dia. Istri-istri dorong suamimu karena mereka akan sangat mengasihimu. Dia berkata begini ya, suami itu hanya pengelola dari kasih istri yang diberikan istrinya. Jadi suami itu harus diajari mengelola cinta si istri. Yang terbaik diberikan seorang papa untuk anak-anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Luar biasa. Itu kalimatnya putih. Saya kalau baca itu rasanya masuk dunia Firdaus ke-13 saya. Luar biasa. Nah, Ed Cole berkata juga, saya berkata gini, ini orang luar biasa. Dia berkata begini, stres itu biasa dalam kehidupan. Biasa. Saya mau tanya, siapa yang pernah stres dalam hidupmu? Coba angkat tangan. Pernah stres kali aja, pernah. Ada yang tidak pernah stres? Nekat betul Anda ini. Nanti doakan supaya stres sedikit saudara. Karena begini, stres itu perlu untuk kehidupan. Dan dia berkata, stres itu seperti apa? Nyetem senar gitar. Supaya tidak fals. Anda tahu gitar harus di stem. Di stem itu diapain saudara? Dikencengin supaya nadanya itu bisa pas. Jadi hidup kita tuh kadang perlu sampai neken. Tuhan sudah kuat tuh, kuat. Orang kuat Tuhan, kuat. Lu sih kuat. Ini gopo Tuhan kayak ini. Hidup mepet semuanya kecekik rasanya. Orang kuat Tuhan, kuat. Aku sih gawe kowe, kuat. Allah tidak pernah menguji kita melewati batas kekuatan kita. Kalau dia bilang kuat, dia kuat saudara.
putus sih Tuhan. Enggak, kuat kok, kuat, nekat tenan. Kalau nah tapi Pak sampai kapan itu stem tuh gitu, kencang terus saudara. Nanti setelah ada waktu dipakai dikepetik keren, kendor sedikit. Terus saya bilang, kok fales lagi ya? Itu lagi saudara. Jadi kalau Anda lagi stres, lagi di stem saudara. Saya baru di stem Tuhan sebulan ini. Pak Yos bilang, Pak kok agak kurusan? Habis di stem, kata Pak Timotius. Dia ngerti tuh. Sampai melotot di matanya keluar begini. Tapi jadi bagus. Supaya tetap merdu saudara. Ini kan daya pemakaiannya tinggi saudara. Jadi kendornya cepat. Anda juga sama mau jadi berkat bagi orang lain, di stemnya mesti berani saudara. Kalau enggak fales. Enggak bisa buat dangdutan kayak tadi Victor itu ya. Enggak bisa. Saya hari ini lihat dia komplit sekali, habis dangdut langsung rock and roll saudara. Saya bilang, wah aku mesti masuk kebaktian, aku enggak tahan saudara. Ntar nyanyi lagi Victor. Dalam diri kita itu sebenarnya ada darah dangdut yang terlalu kuat. Hanya karena gengsi sehingga Anda pikir jazz. Jazz itu yang fales-fales itu jazz saudara menurut saya. Tapi kalau dangdut gak bisa fales. Kalau fales gak enak, itu goyangnya bisa, aduh gak enak. Ngerti ya? Anda kalau stres itu Paulus diajari Tuhan, cukup. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tapi waktu di stem ya gak enak saudara. Seandainya Tuhan berkata tidak dengan apa yang engkau minta, kalau syafaatmu tetap dalam kehendak Tuhan, engkau bisa bertahan di batas tertinggi yang engkau bisa capai. Dan di situ engkau tetap rendah hati, engkau nantikan Tuhan. Saya berani berkata, setidak-tidaknya engkau diberi pengertian oleh Tuhan. Iya, ini ada manfaatnya semuanya. Semua ini ada baiknya. Karena seringkali begitu. Saya masih ingat ya saudara, kira-kira mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Tepatnya tanggal 12 November, kalau Anda masih ingat tahun berapa itu ya? 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Ini gereja belum jadi saudara, ini ceiling ini belum terpasang. Di tengah kita itu ada tenda dari plastik warna coklat. Kita seringkali berkata, ini kemah Musa. Bertahun-tahun tuh kemah Musa, ini sudah kacau semua. Ada orang Jakarta yang nyumbang, ini kan sumbangan, persembahan dari teman dari Jakarta, ceiling kita ini. Nah waktu itu hari Minggu, saya masih ingat itu hujan keras sekali. Dan atap ini gereja belum baru seperti yang kita ada. Itu atap seng yang lama, bolongnya banyak. Nah kalau hujan itu airnya turun ke bawah, mesti pakai ember. Dan embernya dikasih gombal di dalamnya supaya nggak bunyi. Kalau nggak dung 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 dung. Tambah musisi satu dung 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 gitu kan. Jadi kasih ember gitu. Jam 4 sore kan kita kebaktian sore gini kan jam 5. Jam 4 saya mau rumah saya duduk di belakang sini, Permata Cempaka. Saya masuk kamar mau doa. Hanya ingin berkata gini, Tuhan tolong hentikan hujan. Kalau enggak ini bunyi ini, kebaktian enggak karuan. Baru mau berdoa, Tuhan berkata apa? Jangan minta hujan berhenti. Semua ada baiknya. Nah waktu itu istri saya hamil, anak kami ketiga, hamil tua. Dokter berkata tanggal 16 anak ini akan lahir. Lalu kami kebaktian, betul saudara, ember di mana-mana, saya duduk di depan itu, depan saya sana ember. Victor mimpin puji-pujian. Lagunya apa? Jangan takut. Dia nyanyi cuma sekali itu, orang tidak terlalu bagus itu lagu ya, kurang bisa begini-begini ya. Jadi dia nggak pernah nyanyi, tapi dia lagu jangan takut. Saya juga ikut nyanyi, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena itu bocor di mana-mana saudara. Lalu ada teman-teman yang mengusulkan begini, Pak, ini kalau dipasang ceiling, kondisi bocor gini hancur, ini kena air. Gimana kalau uangnya diminta, dibeliin atap, karena kurang lebih kan nilainya sama. Saya harap masih ingat Pak Cahaya Amar saya. Itu nilainya kan sama. Jadi kalau itu dipakai dulu, pakai untuk atap, ceilingnya belakangan. Saya pikir betul juga kan. Kalau enggak kan untuk apa ini, hancur semua. Terus saya berdoa, Tuhan, boleh nggak?
saya pakai begini. Tahu dia berkata apa? Jangan gunakan uangku semaumu sendiri. Dia berkata, aku gerakkan hatinya untuk siling. Pakai untuk siling, bukan untuk yang lain. Lah atapnya gimana? Tuhan berkata, korban. Kamu pendetanya, kumpulkan panitia, korban. Saya bilang, aku gak punya uang. Loh, orang Kristen tuh ya saudara ya. Kalau punya uang diminta Tuhan, ngakunya tidak punya uang. Bukan sengaja, lupa. Khilaf. Bahasa kerennya khilaf. Saya bilang, aku gak punya uang Tuhan. Dia bilang, punya. Anda tahu ya diminta apa? Kamu kan punya ongkos istrimu yang akan melahirkan. Loh iya, saya berkata. Nah itu kan uang. Loh tapi kan untuk istriku. Saya kan mau jadi suami yang baik. Masuk ke rumah sakit tanpa biaya. Kan bisa biayaan toh tanpa biaya begitu. Nah, dia berkata terus terang, kamu pendetanya, aku minta itu uang. Korbankan. Pulang dari gereja, tak ngomongin istri saya. Tuhan ngomong begini-gini, boleh nggak? Dia langsung bilang, kasih. Saya bilang, kamu nggak takut nanti kalau keluar rumah sakit nggak ada biaya? Dia bilang, ya aku kan kenal kamu kan tidak orang ngawur yang emosional. Kamu yakin dari Tuhan, aku percaya. Udah kasih. Lalu saya kumpulkan panitia, kita korban saudara. Wah itu luar biasa itu. Terkumpul semua langsung ya, nutup semua. Ada satu teman, Pak Agus tuh, Dr. Agus. Baru praktek sebulan. Dia lagi senang yang ngebur, jabut gigi, senang, waduh. Itu uang dikumpulin saudara, dikumpulin. Tuhan ngomong gini, kasihkan semua. Waduh dia lemes. Dia belum kawin, pengen lagi mau beli rumah. Uang dikumpulin, sebulan kerja diminta semua. Nah, itu dia mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi tetap ada batasnya. Kebaktian Kemis, Tuhan ngomong sama saya. Ada orang yang diminta Tuhan untuk memberikan sesuatu. Dan engkau belum mau masih bergumul. Dia datang kebaktian telat, firman hampir selesai datang. Lalu pas firman selesai, Tuhan nyampaikan itu, dia bilang, wah kok ngerti ya. Nah, besoknya nyerah, nangis. Ya Pak, minta kasihkan semua katanya. Itu semua nutup sudah. Kami beli. Dibangun semua atapnya. Bahkan saya masih ingat ada panitia ngomong begini. Wah yang paling rohani, paling enak itu apa? Nyumbang untuk atap. Sebab kalau Tuhan nengok dari surga, kita atapnya dulu gerejanya. Wah itu sumbangannya si A, si B, si C. Ketahuan terus katanya. Waduh, berpolitik praktis kita dengan Tuhan saudara. Ini kalau Tuhan nengok gini, kan atap gereja kelihatan dulu. Sebelum dia nembus ke dalamnya, atapnya kelihatan. Dia berkata, ini sumbangan saya, sumbangan ini. Bayangin saudara. Tapi yang luar biasa saya mau katakan ya pada waktu itu. Anak saya ini tidak lahir tanggal 16. Lahirnya mundur 3 hari, tanggal 19 November. Persis hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dan anaknya kalau ulang tahun bareng. Masakannya 1, kadonya 2. Praktis, luar biasa. Buat saya itu bonus yang luar biasa. Dan ditutup Tuhan dengan cara yang ajaib. Ada baiknya seringkali. Ketika dia berkata, tidak dengan yang kita minta, tetap ada baiknya. Amen, saudara. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Lihat akan hidup Yesus. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Perhatikan pada ayat 39 sampai 43. Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia melenjaukan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus saja dalam doanya dia berkata, sekiranya mungkin. Dia tidak paksa Bapaknya ikuti kemauannya. Sekiranya mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Anda ngerti? Ada batas tertinggi dari doa kita. Dan di atas yang batas itu adalah kedaulatan Tuhan buat kehidupan kita. Lihat Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Setelah kitab Nabi Yeremia, itu kitab Ratapan. Ratapan pasal 3. Dan saya dapat ayat ini diingatkan Tuhan tadi pada waktu penyembahan. Saya bacakan buat Anda karena beberapa saudara, khusus untuk beberapa saudara, ini ayat merupakan jawaban Tuhan dari pergumulanmu selama ini. Dengar baik-baik, kalau Anda tahu, ini buat saya Tuhan, ini memang buat Anda. Ratapan 3 ayat 25 mulai. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amen. Saudaraku. Tadi Tuhan berkata begini, ada beberapa anak muda di sini, laki-laki. Engkau terakhir ini mengeluh begini, Tuhan aku ini masih muda. Tapi kok sepertinya kemudaanku dan kesenanganku terampas oleh berbagai hal. Dan engkau sedang menjerit dengan Tuhan, kenapa aku mikul banyak hal yang berat dalam hidupku. Ini firman buat saudara. Engkau diam aja saudara, nyerah dengan Tuhan. Jangan berontak. Lihat pertolongan Tuhan segera akan datang dalam hidupmu. Nanti saya mau berdoa khusus bagi Anda yang mengalami ini. Ini untuk laki-laki, beberapa yang masih muda. Dan engkau akhir-akhir ini Tuhan kok aku gak kuat ya. Aku masih muda kok bebanku sudah kayak begini beratnya. Engkau dalam minggu-minggu ini baru aja ngomong seperti itu. Dan Tuhan berkata, sampaikan pesan ini. Alkitab berkata adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Engkau masih muda, engkau sedang ketekan hari ini. Tuhan berkata, itu baik bagi hidupmu. Ayat terakhir, sebelum kita selesai, mari lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang ke-13, saya akan baca buat saudara, ini ayat akan memberkati kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yang sebenarnya harus dibuat adalah, engkau berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya. Jangan paksa Tuhan, ikuti selera dan kemauan kita. Biarkan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tutup Alkitabmu, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena diberkati malam hari ini.
Saya percaya ini firman buat saudara. Saya ingin berdoa khusus pada malam ini buat tadi yang saya katakan. Anda masih muda, Anda seorang pria. Anda merasa ada yang terampas dari hidupmu. Tuhan berkata adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jangan pernah takut saudara. Itu ada baiknya. Dan dia berkata adalah baik menanti Tuhan dengan berdiam diri. Amen saudara. Mari semua arahkan hati ke Tuhan.